Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mudriana Rahmi Fitri dengan NIM 22231117. Di sini saya akan menampilkan bagaimana kita melaksanakan tes ANOVA untuk satu arah atau one way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya izin Bu, saya menggunakan dua device, satu kamera karena kamera di laptopnya tidak bisa digunakan, jadi menggunakan kamera di HP. Jadi mungkin nanti agak goyang-goyang sedikit. Nah, di sini pertama kita klik variable view. Nah, di variable view ini kita isi untuk nama itu yang pertama kelompok, setelah itu skor. Nah, untuk desimalnya nanti kita jadikan 0, yang skor ini kita jadikan 2. Nah, di value sendiri uh, kita klik values terus diisi. Untuk value 1 nanti teman-teman isi di value-nya 1. Nah, terus labelnya itu diisi dengan kelompok 1. Kelompok 1. Nah, nanti tekan add. Nah, karena ini sudah saya isi, jadi makanya keluar kayak gini. Nah, ini kan udah diisi. Nanti ke teman-teman isi sampai 1, 2, dan 3. Oke, setelah itu untuk measure itu scale dan scale kedua-duanya. Terus data, nah di sini sudah saya isi datanya. Di sini ada 3 data, ada satu kelompok 1, 2, dan 3. Nanti diisi skor nilai-nilai skornya di sini. Nah, untuk mengisi data di data view ini, teman-teman itu bisa melakukan mengisinya secara langsung maupun eh, mengpastenya itu dari Excel. Nah, kalau di Excel nanti tinggal di blok aja data yang ada di Excel, terus ke Ctrl C, nah nanti buka SPSS-nya, terus langsung Ctrl V. Nah, di sini langkah pertama yang akan kita lakukan untuk uji ANOVA itu yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas sendiri, ya yang pertama kita klik Analyze, shape itu Descriptive Statistic, shape itu Explore. Nah, untuk explore sendiri di dependent list nanti diisi dengan skor, dan untuk faktor list itu diisi dengan kelompok. Nah, untuk tampilan awalnya itu nanti kayak gini. Nah, nanti tampilan awalnya kayak gini kan. Nah, nanti teman-teman klik kelompok, save itu dipindahkan ke factor list. Nah, terus klik score, terus pindahkan ke dependent list. Nah, selanjutnya teman-teman klik plots. Nah, terus centang ini normality plots, terus continue. Nah, terus oke. Kita tunggu nanti keluar hasil tes normality-nya. Nah, di sini hasil tesnya itu kita lihat di sig-nya itu 0,08, 0,06, dan 0,499. Nah, untuk tes normality sendiri itu memiliki ketetapan yang pertama yaitu jika sig atau p value-nya itu kecil dari 0,05, kesimpulannya itu datanya tidak berdistribusi normal. Sedangkan untuk p-nya itu lebih besar dari 0,05, datanya itu berdistribusi secara normal. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari data yang kita masukkan ini yaitu bahwa datanya berdistribusi secara normal. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan tes ANOVA. Nah, untuk tes ANOVA kita pilih klik Analyze. Setelah itu Compare Means. Nah, di Compare Means ini klik One Way ANOVA. Setelah itu nanti kan kayak tampilan tadi skor dan kelompoknya di sini. Setelah itu kita pindahkan dia ke faktor dan dependent list. Untuk kelompok di faktor, skor di dependent list. Setelah itu klik option. Shape itu checklist homogeneity variance. Shape itu continue dan oke. Nah, di sini nanti hasil homogenitas dan ANOVA-nya itu keluar. Nah, di sini kita akan melihat based on mean dari homogeneity dari tes homogenitasnya. Di sini kita akan melihat sig-nya. Nah, untuk tes homogenitas sendiri yaitu memiliki ketetapan bahwasanya jika nilai sig-nya ini
lebih kecil dari 0,05 itu kesimpulannya datanya itu tidak homogen atau uji homogenitasnya itu tidak terpenuhi. Sedangkan untuk data yang besar dari 0,05 berkesimpulan varian datanya itu homogen atau uji homogennya itu terpenuhi. Jadi kalau kita lihat dari based on means dari data kita masukkan tadi yaitu bernilai 0,739 di mana ini lebih besar dari 0,05 sehingga kesimpulan dari data kita yaitu eh, untuk uji homogennya itu sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk ANOVA-nya sendiri di sini kan untuk ANOVA itu ada ketentuan juga di mana kecil dari 0,05 berarti kesimpulannya ada perbedaan yang secara signifikan sedangkan untuk kecil dari besar dari 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, untuk data yang ada kita tampilkan itu kan 0,000 otomatis ini lebih kecil dari 0,05 sehingga kesimpulannya itu ada perbedaan secara signifikan. Nah, untuk kita melihat apakah ada perbedaan yang signifikan itu terhadap tiap-tiap kelompoknya, kita bisa melakukan uji post hoc test atau uji lanjut. Nah, di post hoc test ini untuk melakukannya, cara melakukannya, yang pertama kita klik analyze, setelah itu compare means. Nah, compare means itu one way ANOVA juga kita klik. Nah, lalu kita masukkan kayak tadi. Nah, karena ini tadi udah dimasukkan yang pertama tuh otomatis dia akan keisi seperti ini. Nah, setelah itu kita klik post hoc. Nah, di sini ada post hoc test. Di equal variance assumption-nya ini kita pilih Bonferroni. Nah, kenapa kita pilih Bonferroni? Karena data kita itu bentuknya homogen. Nah, nanti kalau misalnya data dari teman-teman itu tidak berbentuk homogen, maka akan bisa diklik Keynes Howell. Nah, setelah klik Bonferroni, selanjutnya yaitu klik Continue. Setelah itu klik OK. Nah, di sini akan ditampilkan post hoc test. Nah, ini datanya. Kita akan melihat SIG-nya juga, di mana kelompok satu terhadap kelompok 2 dan kelompok 3 bagaimana uji lanjutannya gitu kan. Nah, di sini SIG-nya itu 0,00, 0,00 eh, dan kita akan melihat juga signifikannya apakah di sini juga ketentuan untuk uji post hoc test itu ketentuannya sama dengan uji ANOVA di mana hasil nilai sticknya itu jika kecil dari 0,05 kesimpulannya itu ada perbedaan yang secara signifikan sedangkan jika besar dari 0,05 kesimpulannya tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, untuk kelompok satu terhadap kelompok 2 dan kelompok 3 itu kan nilai signya 0,00 keduanya. Nah, otomatis artinya itu eh, ada ada perbedaan yang signifikan. Nah, untuk uji kelompok 2 terhadap kelompok 3, nah di sini kan nilainya 212. Nah, otomatis ini nilainya lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa hasilnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, begitupun dengan kelompok 3 terhadap kelompok satu ada perbedaan karena nilai signya kecil dari 0,05, sedangkan kelompok 3 terhadap kelompok 2 itu eh, tidak ada perbedaan karena nilainya itu lebih besar daripada 0,05. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai tes ANOVA untuk satu arah atau one way ANOVA test. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.